Ya. Sudah Ini bagus kursi putih ya, tinggi ya. boleh juga ya. Karena kalau dia apa itu pendek sekali jadi. Bisa di atas ini. Di bawah ini aja Pak. Iya. Karena kejauhan suara. Samping aja Pak. Cantik. Lebih cantik dari samping kursi itu aja. Di tempat tadi ya. Ini lagi ngetren gini. Apa namanya? Iya. Duduk santai dengar ceramah, lebih ini lagi. Nah, si ini suka gini nih, siapa si Xiao itu suka dia. Felixio. Suka dia gini. Oke. Nah, saya setting ini saya bisa apa namanya nih? Apa nih program yang tadi nih? Udah on ya Ustaz? Sudah live. Udah live ya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah wa ba'd. Pak Hendra keluarga alhamdulillah dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sebenarnya nggak kebayang saya ini mau ada kajian hari ini. Saya niatnya datang silaturahim dan rupanya didaulat untuk memberikan sedikit kajian dan insya Allah mungkin pembahasannya bisa lebih nyantai kita. Saya ingin mulai dari mungkin wabah yang sama kita tahu ya, sudah bahkan menjadi wabah oleh WHO setelah didaulat menjadi pandemi global. Memang akhirnya jadi persoalan global. Efeknya dahsyat. Ya, wabah ini sudah berlangsung sejak Desember untuk Indonesia dari Maret, April, Mei, sekarang masuk Juni. Sudah setidaknya 3 bulan. Wabah ini semakin menjadi sesuatu yang membuat kita mengerikan atau panik adalah ketika kita dihantui ya dengan pernyataan adanya OTG, orang tanpa gejala. Ya, saya kemarin lihat satu video orang yang sudah dikarantina sampai 58 hari. Sementara posisinya sehat walafiat. Jadi bukan terkapar, bukan sesak nafas, dia sehat-sehat saja. Tapi hasil tesnya selalu positif. Jadi setelah 14 hari tes positif, dan orang soleh, ya, orang soleh dalam arti kata beliau ini kalau dari penampilannya dan kemudian ruangan karantinanya itu menunjukkan bahwa beliau orang soleh, rajin sholat, ibadah bagus, ya, zikir banyak gitu. Nah situasi ini membuat kita jadi cemas tentunya. Kalau sekarang mungkin ada pernyataan mulai besok anak-anak mulai masuk sekolah, saya yakin kita nggak berani lah untuk membenarkan anak kita pergi ke sekolah. Kemudian cenderung sampai pada tingkat bisa membuat resesi. Bahkan ada 2 negara di Asia Tenggara yang diyakini akan mengalami resesi, sedang berada di gerbang resesi. Itu adalah Malaysia dan Singapura. Indonesia terlepas dari plus minus kebijakan pemerintah masih diuntungkan dengan belum pernah mengambil kebijakan lockdown dan bisa kita mengatakan tidak begitu disiplin dalam menerapkan PSBB. Ya, sehingga apapun ceritanya, walaupun pasti kita mengatakan ada sedikit pelambatan, yang pasti gerak laju ekonomi masih berjalan. Walaupun tetap saja saya tadi membaca satu demi satu perusahaan-perusahaan besar mulai tumbang. Ya, seperti AirAsia tadi sudah mem-PHK begitu banyak ya pegawainya. Kemudian kemarin KFC juga melakukan PHK begitu banyak, memotong gaji sampai 50% dan macam-macam. Dan ini kalau masih berjalan sampai beberapa waktu ke depan, nah ini pasti akan secara ekonomi akan mengganggu kita. Ya, mengganggu sekali. Nah, kenapa saya mulai dari sini? Karena ini kaitannya nanti dengan
puasa kemarin dan juga tentu hari raya ini. Dan pastinya apa sikap kita orang mukmin. Itu yang mau kita diskusikan sebenarnya. Jadi Amerika sekarang walaupun mungkin saja tidak secara langsung memicu, tapi bisa jadi wabah COVID-19 ini menjadi pemicu utama dari munculnya kerusuhan massal. Ya, jadi demonstrasi besar yang berpuncak pada terjadinya kerusuhan. Bahkan berita CNN tadi mengatakan bahwa Donald Trump itu sempat diasingkan ke bunker di Gedung Putih karena Gedung Putih dirangset oleh demonstran. Coba bayangin, ini mungkin pertama dalam sejarah presiden di Gedung Putih terpaksa dievakuasi 1 jam. Ya, apa pemicu yang konkret adalah terbunuhnya seorang warga kulit hitam yang berawal dari dia katanya sih belanja tapi pakai duit palsu. Kemudian dilaporkan, polisi datang, polisi menekuk leher dia dengan lututnya sampai meninggal. Nah ini menjadi pertama sih kerusuhan yang diawali dikira menjadi kerusuhan rasial, tapi belakangan semua jadi kena komplit ini. Ini pemicunya untuk kemudian memunculkan situasi yang tak menentu di Amerika. Kemudian kita bisa ngelihat juga Laut Cina Selatan terjadi pergolakan juga. Ya, Cina dengan klaimnya, kemudian bahkan Indonesia resmi menolak klaim Cina, sehingga Cina, kemudian Brunei, Malivin, Malaysia dan beberapa negara ikut dalam konflik ini, bahkan Amerika juga sudah mulai masuk. Kemudian konflik perbatasan, nah, ini menarik ini, dalam situasi wabah ini ada konflik perbatasan antara Cina dengan India. Kita juga sudah mendengar bagaimana Cina sudah menghimbau agar warganya di India pulang. Ya, kenapa? Karena terjadi situasi yang semakin menghangat di perbatasan Cina dengan India. Satu yang menjadi catatan tetap saja COVID-19. Ya, tapi saya tak ingin masuk kepada cerita konspirasi karena bisa jadi memang ada, kalau kita kaji dengan pendekatan teori konspirasi, kayaknya sih sah-sah saja bahwa ini ada konspirasi, apalagi kalau kita kaitkan dengan pembahasan mantan Menkes kita yang di penjara. Ya, ketika flu burung itu mau dijadikan pandemi global dan gagal. Dan sekarang larinya ke COVID. Ini sama nih, flu MERS, SARS, kemudian COVID-19 ini satu keluarganya. Ya, jadi pada waktu itu karena dibilang bahwa itu tidak menular oleh menteri kita, yang resiko dari konsekuensi keberaniannya mengutarakan kebenaran, sekarang dia harus mendekam di penjara. Kemarin dia diwawancarai oleh Deddy Corbuzier dan tetap meyakini bahwa walaupun tak masuk dengan kawasan yang lebih teknis, tapi dia mengatakan bahwa ini masalahnya sama. Nah, jadi kalau kita masuk dari sini dengan cerita teori konspirasi, oke. Tapi inilah pembahasan yang berpacu di luar sana. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah, sebenarnya bagi kita, kalau kita meyakini diri kita mukmin, nggak perlu ada situasi panik ya. Ya. Karena mukmin ini kata Nabi elastisitasnya dan kemampuan beradaptasinya cukup tinggi dalam semua suasana. Ya, jadi elastisitas ini karena ada dua. Jadi ketika kita berjalan, yang menjaga keseimbangan itu sabar sama syukur. Nah, kalau ilmu ini udah berulang saya diskusikan dengan Pak Endra. Apapun bagaimanapun kita cuma dua ini saja. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita nyaman, tenang, maka bersyukur. Kalau ada sesuatu yang membuat kita resah, gelisah, bersabar. Nah, teori bersabarnya artinya bukan terimalah apa adanya atau nikmati sajalah kesedihan itu, tidak. Yang dimaksud bersabar ini kita tetap dengan starting point yang sama. Jadi saya pernah bertemu sepasang suami istri ya, yang bertahun-tahun tidak punya anak. Lantas mereka melakukan uji coba sampai inseminasi, kemudian terapi psikis, termasuk kajian agama dan kepada saya. Jadi ngaji agamanya ke saya, jadi terapi fisik semua mereka lakukan. Nah, yang mereka lakukannya adalah bahagian dari cara mereka bersabar menghadapi yang mereka tidak sukai. Apa itu? Tidak punya anak. Padahal semuanya mereka udah punya. Ya, harta mereka punya, rumah mereka besar, suami jabatan mapan, tapi waktu itu Allah tidak kasih anak bertahun-tahun.
saya kurang tahu, nggak ingat saya berapa tahun. Tapi cukup lama mereka setelah menikah tidak punya anak. Padahal segalanya punya. Gitu. Jadi kalau waktu itu ingat saya bangun rumah, bahan bangunannya itu kalau nggak silap saya dari Kalimantan didatangkan. Nah, artinya menunjukkan betapa sebenarnya mereka bukan dari Aceh, ya Aceh atau Kalimantan saya silap itu. Nah, menunjukkan mereka mapan. Tapi ada satu yang membuat mereka tidak tenang, tidak nyaman, merasa sedih. Apa itu? Tidak ada anak di rumah mereka. Nah, untuk ini harus bersabar. Cuma yang harus dipahami bersabar, lihat apa yang mereka buat. Mereka memanggil ustadz, mereka konsultasi psikologi, kemudian mereka juga melakukan pengobatan fisik sampai kepada inseminasi. Artinya buat bayi tabung. Ya, mereka lakukan itu. Jadi jangan memahami kesabaran adalah diam. Sabar itu adalah melempar mata kail sejauh-jauhnya, tapi kendalinya ada di tangan kita. Jadi kalau boleh saya mengatakan, lemparlah sejauh-jauhnya, dan walaupun nanti jika ada ikan di sana menariknya cukup melelahkan, tapi dia tetap ada kendali sama kita. Ya, jadi sekarang ini yang harus kita bangun untuk bisa mengerti bagaimana sabar, harus ngerti kita mau apa. Gak mungkin kita sabar tapi nggak tahu mau ngapain. Saya sabar aja. Sabar untuk apa? Ya supaya ini bisa, misalnya ini sekarang COVID-19. Marilah rakyat Indonesia kita sama-sama bersabar menghadapi COVID-19. Terus pemerintah melalui presiden bilang kita damai saja sama corona. Terus ada yang bilang, salah satu menteri bilang perlakukan corona seperti istri di rumah. Nah, kira-kira begitu kan? Nah, saya orang, bukan saya mengatakan saya orang filsafat, tapi saya orang yang suka melihat bahasa di balik makna di balik bahasa itu. Makanya kalau bahasa berdamai, mungkin ini bahasa lisannya saja, tapi ada makna lain. Mungkin yang dia maksud adalah ini walaupun terlalu capek pula saya harus menafsirkan yang tak perlu ditafsirkan kan. Tapi mungkin ini strategi sabar, itu aja. Artinya sabar, ayo berbagai cara. Mungkin Pak Presiden mau bilang jangan panik. Pak Menteri mau bilang udah santai aja. Ya, arti santai bukan tanpa menjaga protokoler kesehatan yang sudah harus dibuat. Ya, makanya dibuat istilah new normal. New normal, ada yang mengatakan itu agenda kapitalis. New normal ini karena mereka sudah sekarat. Jadi mereka ingin supaya roda ekonomi mereka berputar, maka mereka mau pemerintah membuka keran kegiatan ekonomi seluas-luasnya walaupun dengan protokoler kesehatan pencegahan COVID-19. Sudahlah, terserah mau bilang apa, tapi yang pasti saya memahami ini terlepas dari plus minusnya nanti, ini harus kita pahami dari strategi sabar. Jangan lupa orang sabar itu bukan orang tidur. Dan sabar itu bukan seperti kata kalau Imam Al-Ghazali dalam satu buku beliau Ihya Ulumuddin, beliau bilang bukan seperti kucing yang menunggu ikan dalam sangi atau ikan di atas meja, di mana dia diam di tempat menunggu saja. Bukan itu sabar. Jadi kalau harus dipahami, sabar itu adalah kita fokus. Jadi sabarnya kemana? Ke tujuan. Kalau saya mancing, saya mau ikan. Untuk bisa dapat ikan, saya harus cari pancing, kemudian pakai umpan. Supaya lebih sabar lagi, cari umpan yang ikannya lebih cocok. Jadi sabar itu ada strateginya gitu. Kemudian pancingnya bagaimana? Saya mau mancing ikan berapa kilo? Kalau ikan cuma sekitar berapa gram saja, udah pancing-pancing biasa saja lah. Ya ingat dulu di kampung kami beli tali pancing, pasang sendiri di bambu, kemudian mata kailnya pasang sendiri, kemudian cari umpannya cacing. Sudah. Sekarang tidak. Umpan pancingnya bisa, ada pancing kesannya kecil, tapi ternyata dia bisa mengangkut sampai sekian kilo ikan. Ya, bahkan umpannya tidak lagi umpan makanan dalam bentuk makanan, tapi bentuk pelet-pelet yang terbuat dari yang khusus lagi. Nah itu yang saya bilang tadi. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan sabar itu bukan seperti kucing nunggu ikan? Iya, nunggu ikan. Kenapa? Karena kucing itu diam aja. Dia cuma nunggu orang tidak ada. Sampai kapan? Ya sampai kapan. Terserah aja. Makanya dia bertahan, dia tenang, diam, gitu aja. Sementara begitu orang pergi, dia pun jalan. Nah itu bukan sabar, kata Imam Al-Ghazali.
saya pikir di sini kita udah paham itu ya. Jadi yang disebut sabar itu tetap ada kerja-kerja kreatif kita. Waduh, gimana usaha hari ini? Wah, saya repot ini, situasi sedang tak benar nih. Kalau begitu, coba lakukan langkah-langkah apa? Apa langkah-langkah untuk menjaga supaya bisnis tetap berjalan? Supaya kalau kita buatlah ASN, kita orang-orang yang gaji bulanan, saya pikir mungkin masih bisa tenang. Paling-paling terancam kalau kemudian tiba-tiba ada kebijakan 50% dipotong gaji kita. Nah, itu baru pening kepala. Nah, tapi kalau seorang yang memang harus bekerja, kemudian dia menghadapi situasi begini, dia harus bersabar. Gimana caranya tetap target terpenuhi? Makanya seorang bersabar itu sebenarnya juga menggunakan akal pikiran. Ya, ini satu ini. Jadi keseimbangan pertama kita jaga diri dengan menggunakan tadi saya bilang kesabaran. Itu kalau ada sesuatu yang tak mengenakkan. Ustaz, bagaimana bersabar kalau musibah ini terenggutnya, misalnya meninggalnya seseorang? Nah, makanya ada jenis kesabaran yang kita sabar atas qada. Itu bentuknya tidak mengeluh. Kita nggak nangis. Maksud saya bukan nangis sih boleh, ya, tapi tidak meratap. Padahal kalau tadi dia nggak pergi, nggak perlu itu. Ya, saya ingat dulu mertua saya almarhumah, waktu beliau datang ke rumahnya kebakaran. Jadi beliau sedang di rumah saya. Malam itu informasi datang dari Siantar, rumah terbakar habis. Lantas dia menjerit, menangis sekuat-kuatnya. Beberapa waktu saya biarkan. Lantas kemudian saya masuk ke kamar dan mengatakan, ibu dengar. Kalau ibu terus menangis, apakah rumah itu akan tiba-tiba seperti sedia kala? Enggak kan? Saya bilang. Kedua, dia memaksa mau datang langsung ke Siantar waktu itu. Saya bilang, kalaupun kita datang ke sana, pertanyaan saya, apa yang akan berubah? Enggak ada. Sudah, besok kita pagi ke sana. Malam ini kita ambil pelajaran saja yang baik, apapun yang terjadi ya sudah biarkan itu terjadi. Kenapa? Ini sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Nah, kalau ini namanya sabar atas qada. Tinggal setelah peristiwa itu datang, apa sikap kita? Ya, kalau sudah qadanya datang, sudah ketetapan akhir dari Allah muncul, apa sikap kita? Sikap kita meratap, ini kan karena sebab, itu Allah tak suka. Kenapa? Karena tidak ada satupun peristiwa yang terjadi sama kita kecuali ada rencana baik Tuhan di situ. Nggak mungkin Allah sedang merencanakan buruk. Kita di sini orang beriman. Kalau kita ini orang tak beriman, maka peristiwa itu pasti azab sama kita. Nah, begitu cara memahaminya, Pak. Ya. Jadi nanti kalau ada peristiwa, sesuatu yang terjadi sama kita, yang kita lihat bahwa kita sedang tidak ada masalah. Tapi kenapa terjadi sesuatu yang tak kita sukain ini? Nah, harus kita yakini pasti ada rencana baik Tuhan sama kita. Ya, ini kalau qada. Qada ini artinya apa? Ketetapan yang berlangsung yang memang datangnya dari Allah. Sama seperti COVID-19. Apapun teorinya, memang ini faktanya. Kita sudah mengalami. Bahkan mau ada istilah, tidak ada istilah new normal, kita sudah mengalami situasi yang sama sekali berbeda. Apa contohnya? Kita tadi dari saya datang sampai sekarang, tak ada salaman kita. Bukan tak mau salaman. Tapi mau tidak mau ada peristiwa yang menghalangi kita untuk nantilah dulu. Ya, kita bertahan. Bukan kita tak mau melakukan, tapi ada sesuatu. Ini yang salah satu sikap. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Nah, seorang mukmin akan bicara tentang itu. Ya. Jadi muntolaknya itu dari keberimanannya kepada Allah, ada sesuatu yang tak disukai, maka dia bersabar. Tapi kalau ada sesuatu yang dia sukai, maka dia bersyukur. Dan bersyukur ini hanya bisa dilakukan kalau kita paham apa nikmatnya itu. Saya membiasakan bersyukur. Apa yang mau kau syukuri? Itu yang harus kita catat dulu. Mau syukuri apa? Saya mau belajar jadi orang yang bersyukur, Ustaz. Apa? Bersyukur atas usia, bersyukur punya istri, bersyukur punya suami, bersyukur punya anak, bersyukur punya kerja, bersyukur punya mata yang sehat. Nah, sekarang coba list apa anugerah yang sudah Allah kasih yang menurut kita harus kita syukuri dan skala prioritasnya apa?
Yang mana yang harus kita dulukan, misalnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi sekarang kalau usia, alhamdulillah saya sudah dikasih usia sekian, saya mau mensyukuri nikmat ini. Apa yang sudah kau buat untuk syukur ini? Jadi syukur ini begini Pak, ada yang dikasih Allah, dan yang dikasih itu kita gunakan untuk sesuatu yang Allah sukai. Saya dikasih duit, saya buat berjudi, Allah suka nggak? Saya buat jajan-jajan, poya-poya, Allah suka nggak? Nggak. Allah mau kita itu punya perencanaan keuangan yang bagus. Allah mau itu. Kalau nanti misalnya kita minta lagi, saya pemodal, Bapak pekerja, Bapak minta modal dari saya bisa buka jualan usaha, saya bisa buat serapan lontong di sana. Tapi kemudian Bapak jualan, buka, masak banyak, kemudian tidak dibuat promo apa semua tak ada, suasana ruangan juga tak bagus, tapi lontong dimasak banyak, seminggu modal habis, karena orang tak datang. Kemudian minta tambahan modal. Kira-kira sebagai pemodal mau nggak nambah? Nah, ini yang harus dipahami. Kalau kita bersyukur, Allah sudah bilang la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ada bonus. Gitu. Apa bentuk bonusnya? Banyak, macam-macam. Allah kasih bonus itu macam-macam. Jadi kita nggak bisa dan tidak boleh untuk kemudian orang mukmin ini akhirnya seperti yang dibilang tadi, ajaib. Kalau ada nikmat dia bersyukur. Kalau dia sudah bersyukur pasti ada tambahan. Maka tidak ada teori setelah ada nikmat orang mukmin ambruk, tidak ada. Makanya dalam hadis kan ada kalimat, orang yang hari ini sama dengan kemarin itu orang rugi. Orang nggak pandai belajar. Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin itu bangkrut. Sementara hanya satu orang yang dipuji, yaitu orang yang hari ini dia lebih baik dari kemarin. Gitu. Kenapa? Itu tadi, karena teori syukur akan berkelanjutan dengan adanya tambahan. Gitu. Kenapa ditambah? Karena kita ini kan sekarang pakai yang aset yang kita pakai ini kan Tuhan punya semua ini. Bahkan nyawa kita punya Tuhan. Kita punya mata, punya telinga, punya tangan, kaki, semua yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah yang punya, Allah yang kasih. Terus kemudian kita syukuri. Kalau sudah kita syukuri, apa bentuk mensyukurinya? Ya, makanya Allah suka dengan kebersihan. Allah minta kita menjaga kebersihan. Itu fisik. Mata ini pakai untuk apa? Masa kita kalau bahasanya kalah sama orang buta yang matanya buta, tapi baca Qur'annya bukan sekedar rajin, tapi hafal malah. Ada masalah apa di kita dibanding dengan dia? Ya. Ada yang kemudian ada juga orang yang sudah dikasih banyak sama Allah harta, tapi ngeluh terus. Dia bilang dia kurang inilah, aduh saya sedang nggak apa ini apa, sedang ini. Kenapa? Dia mengira. Jadi sebenarnya kenikmatan harta itu di mana samamu? Kalau tengok, misalnya kita datang ke rumahnya, mobil ada, kereta lebih dari satu, rumah besar, anak nggak banyak. Terus asal kita datang, ngeluh saja. Pertanyaannya, ini orang nggak bersyukur. Kesimpulannya itu. Kalau orang tidak bersyukur, Allah tak kasih tambahan. Tapi kalau orang itu bersyukur, Allah kasih tambahan. Apa bentuk tambahannya? Mungkin bukan harta tambahannya, tapi senang dia lihat anaknya. Kenapa? Soleh semua. Apa bentuk tambahannya? Istrinya soleha. Apa bentuk tambahannya? Rezekinya berkah. Nggak banyak memang, tapi banyak orang memakainya. Ya. Makanya di antara bentuk berkah rezeki salah satunya misalnya, kalau ukuran nantilah tunggu kaya dulu baru sedekah. Jawabannya, sampai kapan bisa sedekah? Karena kaya itu relatif. Orang mungkin punya harta 1 miliar, dia bilang dia sudah kaya. Tapi ada orang yang lebih dari 1 miliar, ada orang lebih dari 1 triliun, ada orang lebih dari 100 triliun. Kalau dunia ini ukurannya bertingkat terus. Yang dimaksud bersyukur, nah ini saya bilang lagi, adalah apa yang sudah dikasih, pakai dengan benar. Jadi ini 2 senjata rahasia kita. Yang Allah kasih hanya ada sama orang mukmin. Makanya orang mukmin gak akan ada matinya. Bahkan kalau sudah mati sekalipun dia, ilmu dia masih bisa terpakai. Ya, kehidupan dia akan jadi pelajaran bagi orang-orang banyak. Ini saya pikir catatan kecil sore. Ada pertanyaan tuh Ustaz? Silahkan. Oh, ada yang masuk dari apa? Oh, ada Ustaz. Langsung dari apa ya? Saya pikir nggak ada.
Ustadz, kenapa dalam kondisi Covid umat Islam selalu dilarang mau beribadah seperti sholat Jumat, dan kenapa mal-mal dibuka nggak dilarang sama aparat? Mohon tanggapannya. Ini pertanyaan dari Saifullah Hasibuan. Ya, jadi jawabannya begini, ngapain kita stres mikirin dia nggak larang siapapun? Ya, jadi jawaban saya ini udah jawaban kesekian, maka begini caranya. Ini karena situasinya kita sedang ngobrol santai, maka saya perlu mengatakan bahwa sekarang gini aja. Di mana sih yang dilarang betul? Yang persis memang dilarang. Jadi maksud saya begini. Apa benar di tempat ibu dilarang? Enggak, Bapak? Tidak. Bapak? Enggak sama sekali. Jadi jangan fokus sama yang dilarang. Paham maksud saya? Udah gini aja. Masjid dekat rumah Bapak dilarang enggak? Enggak. Kalau gitu sholat ke masjid. Selesai masalah. Ngapain kita tambahin stres kalau memang ada satu masjid larang? Di mana masjid yang dilarang? Coba minta dulu list masjid yang sama sekali dilarang kita beribadah di sana. Karena nanti masuk apa yang lain-lain pikiran kita, wah kenapa mall dibuka? Saya tengok mall di Medan rata-rata pun sudah tutup. Kalaupun buka lebih siang, tutupnya lebih cepat. Nah gitu. Kalau itunya ceritanya, ya. Nah jadi saya tidak pada posisi membela siapapun. Saya cuma ingin mengatakan seminimal apapun peluang takwa yang sudah Allah kasih, pakai. Kalau akhirnya, nah ini Pak Hendra kemarin, kalau saya bilang berkah COVID-19, nggak pernah seumur hidup jadi imam dan khotib sholat hari raya, baru ini dia jadi sholat imam dan khotib sholat hari raya kan. Nah, jadi ada sisi yang di satu titik kita bersabar, di titik lain kesabaran kita Allah kasih dengan nikmat lain. Apa nikmat lain itu? Bisa menjadi imam dan khotib bagi anak dan istri. Nah itu contoh. Ya. Nanti kalau ternyata memang pemerintah secara tegas melarang jangan ke masjid, kita baru cari tahu larangan ini kenapa. Kalau rupanya karena setiap orang keluar pasti kemungkinan untuk kena COVID itu sudah di atas 80%. Oke. Buktinya kalau memang ada, oke. Pertanyaannya, larangan ini menguntungkan kita atau tidak sebenarnya? Ya. Jadi kita nggak boleh terus semuanya kita bilang, wah apa ini masjid ditutup apa? Mana masjid ditutup? Yang saya tak ada masjid ditutup di Medan, ada. Saya tahu ada. Ya, sama sekali tutup. Kenapa? Yaitu di kantor. Kenapa? Kantornya pindah. Jadi kantornya pindah, masjidnya tinggal. Selama ini biasanya kalau sholat Jumat, orang dari kantor yang pindahan itu masih sholat ke situ. Sekarang karena hubungan COVID, ya udah sekalian aja mereka, karena memang mereka sudah buat masjid baru. Nah, ada, saya serius ada, karena waktu itu saya ngisi sholat Jumat terakhir. Jadi saya lah khotib terakhir di masjid yang lama itu. Nah, gitu. Nah, jadi maksud saya, tapi tetap saja saya mengingatkan ke para pengelola masjid, Badan Kenaziran, Dewan Kenaziran Masjid, untuk jangan pernah membiarkan tidak pernah ada azan di masjid. Ya, sesulit apapun. Jadi masyarakat kalau memang sampai pada tingkat memang sudah sangat sulit, saya terus terang saya belum melihat pada posisi seperti ini untuk kasus Indonesia. Masjid tetap harus 5 waktu sehari semalam. Persoalan mau tinggal imam sama makmum tak ada masalah. Ya, kalau kemarin ada yang sholat berjamaah di rumah, nggak masalah. Dalam sholat Id ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, tapi yang harus kita jaga, jangan sampai ada kelompok tertentu yang mendompleng kasus COVID ini, mengatasnamakan tanda petik pihak yang berwenang untuk mengancam-ngancam, menakut-nakutin kita dari kegiatan ibadah yang seharusnya kita lakukan. Karena ini berbahaya bagi SDM dan penegakan moralitas berbangsa dan bertanah air. Saya pikir itu. Kemudian mau tanya apakah sah sholatnya safnya dikasih jarak 1 meter. Nah ini sudah ada fatwa terkait. Ya, sudah ada fatwa. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa beberapa majelis kibar ulama di tingkat dunia juga sudah memberikan fatwa terkait dalam situasi darurat. Karena situasinya, masalahnya yang kita hadapi bukan musuh yang terang-terangan, tapi sesuatu penyakit yang dikenal dengan istilah virus yang sangat mungkin diidap oleh orang tertentu. Yang menjadi catatan kenapa harus buat jarak adalah OTG ini tadi.
kalau siapapun yang terserang misalnya batuk berkepanjangan, flu berkepanjangan, sesak napas, nampak, saya pikir nggak sulit. Karena orang kalau datang ke masjid, sebenarnya kalau saya bolehlah saya bicara hati lah, curhat lah begitu. Setahu saya sampai detik ini yang paling konsisten menjalankan protokol kesehatan COVID-19 itu masjid, rumah-rumah ibadah, khususnya masjid. Ya, kenapa? Orang masuk masjid sekarang nyaris semua masjid sediakan wastafel, tempat cuci tangan, disinfektan dibuat, kemudian pakai masker. Orang yang sakit nggak dikasih izin, orang yang tua lanjut usia yang itu mereka dianjurkan untuk tidak ke masjid. Bahkan di Medan ini saya melihat ada masjid yang berada dalam komplek yang memprotek orang dari luar tidak boleh masuk ke masjid itu sementara situasi wabah, yang kemudian yang boleh hanya orang dari lingkungan komplek itu sendiri. Nah, saya melihat di situasi ini sampai pada tingkat sholat pun akhirnya menjaga jarak, itu bahagian dari protokol yang memang saya pikir saya mengatakan tidak seharusnya demikian, karena Majelis Ulama melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Sumatera Utara itu mengatakan makruh hukumnya. Jadi hukum dasarnya tetap makruh, tapi yang harus kita pahami bahwa di situasi seperti ini tidak salah. Sholat pakai masker tidak salah. Sejarak 1 meter silahkan. Ya, kenapa? Selama Anda melakukan jamaah. Ustadz, kalau gitu boleh dong kita streaming aja. Saya sholat di rumah masing-masing, kemudian imam di masjid. Kalau itu udah kelewatan, itu tidak bisa. Ya, jadi yang boleh sama-sama dalam satu ruangan masjid yang sama, silahkan mengatur jaraknya, membuat jarak. Nggak apa-apa. Saya mengatakan nggak apa-apa. Saya udah ikut rujuk kepada apa yang menjadi fatwa Majelis Ulama. Tapi kalau saya ditanya, sebenarnya dengan semua protokol yang sudah dilalui itu nggak perlu harus memasang jarak. Tapi memang harus ada satu yang paling penting lagi, kesehatan jamaah harus diperhatikan. Jangan orang yang batuk-batuk, yang sesak napas dibiarkan masuk. Tidak. Ini bukan kita tidak izinkan dia ke masjid, tapi ini wabah. Wabah ini menular sifatnya, dan ini yang harus kita cegah dari dan ke. Jadi siapapun harus ada upaya melakukan pencegahan. Ada yang petentengan misalnya tidak mau pakai masker, ya, itu juga harus kita ingatkan. Dengan dalih bahwa matikan urusan Allah, ini bukan matimu, ini kau bisa menularkan dan menyebabkan penyakit pada banyak orang. Ini bukan bicara mati atau tidak mati. Ini bicara penularan penyakit. Saya pikir itu jawaban yang bisa saya sampaikan atas penanya online nih. Ini bukan tadi mau ngobrol di sini, tapi pertanyaan datang online. Nah, sekarang silahkan. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya memang fokus di satu bidang, satu topik yang Ustaz yang pernah sampaikan ke saya. Memang itu memang sangat enak. Saya dengan kata-kata konsep satu kata itu memang saya nyaman sekali ya. Lillahi ta'ala, lillah yang pernah Ustaz sampaikan ke saya. Sekarang ini saya punya usaha bisnis, semuanya saya serahkan manajemen Allah. Manajemen Allah, saya berusaha semuanya saya manajemen Allah. Ya alhamdulillah segala sesuatu itu berjalan baik. Karena saya tahu apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat saya gitu. Karena saya juga udah berusaha kan gitu. Alhamdulillah semua berjalan baik, hati tenang, semua tenang, saya bahagia semuanya. Karena saya tahu apapun yang terjadi itu ada karena Allah Lillahi ta'ala. Mungkin ada lagi pendalaman yang bisa Ustadz berikan, konsep lillah bisa berbagi sama teman-teman semuanya ya. Memang ini kaji khusus, Pak. Pertanyaan ini butuh pengkajian khusus maksud saya. Cuma saya jawab ringkas saja. Kalau sudah lillah, itu artinya itu ngajak Allah join dalam semua aktivitas kita. Saya membangun rumah tangga itu lillah. Kata lillah itu artinya apa? Saya ajak Allah join lo, yuk ikut partner sama saya. Investasi dong. Saya kan sudah menjadikan, artinya gini. Saya nge-brandnya itu kepada Allah. Saya kerja, brandnya itu Allah. Saya makan, brandnya itu Allah. Saya minum, brandnya itu Allah. Kalau saya nge-brandnya ke Allah, kira-kira begini. Kalau saya nge-brandnya ke Allah, Allah ngasih nggak saya makan haram? Sekarang gini dulu, kenapa rupanya saya nggak boleh? Nanti akan ketahuan, rupanya semua yang haram itu akan menciderai kemanusiaan kita. Itu pertama. Apa yang dia ciderai? Bisa jadi kesehatan kita, bisa jadi moral kita,
Kenapa Allah larang seorang misalnya berzina? Agama boleh nanya itu, atau kita yang beragama boleh tanya, kenapa rupanya? Apa masalahnya? Ya. Kan saya happy. Nah, kita balik tanya, kau manusia nggak? Punya moral nggak? Lantas kalau kemudian kau melakukan sesuatu yang sama persis dengan binatang lakukan, apa bedanya kau dibanding binatang? Sementara kau punya derajat yang lebih tinggi dari binatang. Mau nggak kau dibilang binatang? Kira-kira begitu. Nah ini yang kalau kita, ini yang istilah saya tadi, ngebrandnya itu pakai brandnya Allah. Kalau sudah berani pakai brandnya Allah, kita harus, ya contoh, saya buka usaha ayam. Apa namanya itu, ayam crispy atau ayam apa, tapi saya pakai KFC. Kira-kira kalau saya pakai KFC, tapi saya nggak ambil resep dan saya nggak membangun atau tidak meminta izin kepada KFC, KFC kasih nggak? Gimana kau bisa bilang itu KFC? Sementara yang punya resep saya, dan saya nggak mau dong nama baik saya dijelekin samamu. Kalau nanti ternyata makananmu tidak lebih enak dari resep saya, itu ngancurin bisnis saya. Paham nggak? Ya, kalau begitu, yang saya maksud dengan lillah tadi, ini bahasa yang mungkin lebih, ini ngebrandnya pakai brandingnya Allah. Kalau sudah berani pakai brandingnya Allah, ikut formula Allah. Ikut aturan dia. Aturan dia itu apa? Nah, yang perlu kita pahami lagi, aturannya Allah itu adalah aturan yang nggak mungkin buat kita gagal. Ya dia juga nggak mau nama dia jelek. Tenang hati itu, Ustaz. Ya Allah, easy going aja. Iya. Allah juga nggak mau kita gagal. Wah, kau udah bawa-bawa namaku, masa kau gagal? Nggak mau deh. Nah, cuma kau bawa-bawa namaku, nih ikutin. Nah, di mana yang menyebabkan kita gagal? Kita bawa branding dia, tapi kita nggak ikutin juknisnya. Ya. Itu kelemahan yang sering terjadi. Juknisnya ini yang harus kita pahami. Segala yang kalau di kantor, di perusahaan yang bicara profesionalitas itu bersesuaian dengan maunya Allah. Maka saya bilang integritas, apalagi dedikasi, tanggung jawab, disiplin. Semua itu kan bicara yang memang Allah mau. Saya di rumah saya pingin anak saya soleh. Apa cukup pakai doa? Enggak kan? Coba nanti pelajari surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Kata-kata wa huwa ya'izuhu itu artinya dia punya waktu untuk ngajari anak. Jadi Luqman itu adalah rektor, dia guru besar, dia dosen pengajar, dan dia punya kurikulum. Wa huwa ya'izuhu. Kata-kata ya'izuhu ini artinya ini semacam sekolah. Yang di sekolah itu dia sudah punya kurikulum pengajaran, dia sudah punya pola untuk mendidik anak dia, ya. Jadi sekarang ini dan jadilah anaknya anak soleh. Kita mau anak kita soleh, tapi kita nggak tahu soleh itu apa. Kalau anak itu jadi dokter, soleh nggak? Kalau anak itu jadi tentara, soleh nggak? Kalau anak itu jadi polisi, soleh nggak? Kita nggak tahu. Yang kita bayangin soleh anak itu kalau dia laki-laki belobe, kalau dia perempuan berjilbab, kemudian syar'i. Nah, itu saja. Hanya berhenti di situ. Gitu. Jadi sebenarnya ada formula. Nah inilah kelemahan kita umat Islam sekarang. Nah dibanding dengan orang-orang yang di luar, yang mereka maju secara fisik, misalnya negara-negara besar, ya, mereka maju secara fisik, mereka tidak lillah, tapi mereka pakai otak. Kita maaf cakap, otak nggak kepake, ya, agama juga kadang-kadang ngurus masjid kayak ngurus partai. Terjadi pertengkaran antara pengurus A dengan pengurus B dan macam-macam. Nah itu yang membuat jadi akan menjadi masalah. Jadi saya bilang bahasa yang bisa saya tambahkan, kita nge-branding dengan brandingnya Allah. Saya pakai baju lillah. Mungkin nggak Allah terima kalau saya pakai baju, saya perempuan pakai baju lillah, kancing buka sampai 3. Kemudian model sekarang kan banyak gitu, dibuat apa ini nampak sedikit gitu. Apakah kira-kira Allah ridho sama saya? Kok bawa namaku tapi cara yang nggak benar, kurang ajar kan kira-kira begitu. Kenapa? Kenapa ya Allah, kan nggak ada masalah. Apa pula nggak ada masalah? Masalah itu muncul di antaramu, dan aku nggak mau kerusakan di antaramu kau sandarkan padaku. Nah, gitu. Itu yang saya bilang tadi dengan bahasa syukur, sabar. Jadi sebenarnya nggak ada matinya. Ini Ustaz, Iya. ada pertanyaan. Oke,
Saya kira itu tambahan. Hanya Ayo Pak, yang lain-lain juga ini. santai, santai kalau saya santai. Ini kalau tengok makanan udah harus berhenti kita ini. Ya silakan sambil makan, kita Iya, santai lagi sambil lah. offline. Tapi memang kalau saya berbagi sama teman-teman itu Iya, ya Pak. sampai santai Ustadz. Oke. Saya sangat nyaman dengan konsep itu. Jadi memang masuk di ini saya masuk di kita mencoba yang baik ya, semuanya kita mencoba yang baik. Ayo Pak, tampil. Ayo, Pak. ayo, ayo. Jangan bu, itu aja video makan dulu bro. Sambil santai Pak Ustadz ya, Iya. nanya. Yang nanya santai emang santai kan udah. Ini mohon maaf karena kebodohan saya juga ini Pak Ustadz, kita bertanya kembali. Apa aja sih Pak Ustadz untuk manajemen tangga Pak Ustadz yang bisa kita kembangkan harus ciri-ciri khususnya gitu Pak. Ini tadi yang ditanya itu yang paling penting. Wih. Kata lillah itu paling penting. Dari situ turunannya rame Pak. Kalau Bapak bicara nanti, karena kalau kita bicara tetap saja apa yang sudah menjadi manajemen yang dibuat manusia itu bisa kita cover dengan nilai agama. Seperti misalnya sebuah organisasi butuh planning, butuh organizing, butuh controlling, actuating, ya. Kemudian apalagi evaluating istilahnya, ya. Jadi kalau istilah manajemen lamanya POA, planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Nah, masalahnya untuk ini semua Allah nggak mau ikut campur, Pak. Jadi kalau begitu, bagaimana kira-kira kalau mau dibilang simpelnya, bagaimana cara membangun manajemen yang kalau bahasa Pak Hendra tadi dengan istilah manajemen lillah ini, ikhtiarmu kawinkan dengan ketundukanmu kepada Allah. Ya. Kira-kira dua itu. Ikhtiarmu Allah nggak mau campur. Kenapa? Misalnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bapak mau ngapain? Saya punya perusahaan. Saya mau perusahaan saya berhasil. Maka Allah cuma kasih satu resep. Bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat. Saya mau perusahaan saya berhasil. Berhasil itu Bapak harus punya target konkretnya. Yang disebut berhasil itu apa sama Bapak? Pokoknya berhasil lah. Kalau gitu belum konkret. Saya mau perusahaan saya ada di 34 provinsi di Republik ini. Saya mau minimal ada di 300 kabupaten kota. Nah, itu oke. Dengan tingkat rating capaian profitnya di atas 70% rata-rata semuanya. Bapak buat aja itu. Nanti kalau sudah Bapak bilang untuk Medan 70% minimal target pencapaian. Oke? Dari situ Bapak bisa jawab sendiri apa yang aku harus lakukan agar ini tercapai. Ternyata di antaranya Bapak harus benahin SDM nanti. Ini yang saya bilang urusan ini Allah tidak mau ikut. Kenapa? Cukup. Kenapa? Allah udah kasih otak sama kita. Gunain dong. Orang Cina nggak perlu pakai agama itu. Maksud saya Cina Tiongkok sana. Mereka nggak basis religinya bukan agama. Tapi mereka sekarang menjadi salah satu raksasa ekonomi besar. Walaupun situasi pandemi ini situasi mungkin berubah, tapi itu fakta kemarin. Kenapa? Mereka pakai ikhtiar. Cuma apa yang akhirnya Allah ikut serta sama kita untuk kemudian join di sini? Nah itu tadi. Bisabri wassalah. Dua inilah yang kemudian itu yang saya bilang tadi, kawinkan dengan ketundukan kepada Allah. Gitu. Jadi tunduk sama Allah ini bukan pasrah, Pak. Tunduk sama Allah ini kreatif, dinamis, progresif. Dan ditandai dengan kesolehan personal kita. Kita orang yang strength di situ. Karena bukan karena sebab ini hanya kelezatan fisik saya, tapi saya merasakan sesuatu bahwa ini spirit bagi saya. Kenapa saya sholat tahajud tidak putus? Karena ini spirit bagi saya. Dan saya merasakannya. Orang kalau sholat tahajudnya putus karena sholat tahajud belum jadi spirit. Dan dia belum merasakan apa-apa. Sehingga ketika dia tahajud, dia hanya butuh ketika dia sedang sulit, dia sakit, dia kira-kira begitu. Ketika sulitnya hilang, dia tidak tahajud lagi. Tapi kalau seorang sudah melihat itu sebagai needs, kebutuhannya, dia nggak akan tinggalkan itu. Nah, kira-kira begitu. Itu level yang harus kita bangun.
Panjang Pak, kajinya panjang, cuma itu resep awalnya gitu. Baik, yang lain? Makan Ustaz. Iya, ini Banyak saya kali udah- roti kuih nganggurnya. Nah, ini Ya. masih bakal lanjut ini. Teman-teman ini terkesima dengan ceramah puasa sampai lupa sama makanan. Tapi ini nanti bisa dilihat lagi di akun Facebook saya. Iya. Ini sedang saya live, nanti kan tutup. Udah dapat. Nah, bisa dicek ulang. Nanti pun saya akan edit, kemudian saya upload ke YouTube saya. Nah, bisa dilihat di sana. Lanjut, Bang. Memang dalam kajiannya ya. Kalau saya sih sudah merasa nyaman aja. Jalannya itu. Karena Allah sudah bilang, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan takut, jangan cemas. Kalian yang tertinggi, tapi dengan syarat jika kalian benar-benar beriman. Jadi, kalaupun menukik turun, itu bukan karena kita jatuh. Tapi persoalan keseimbangan yang harus dijaga. Oh, bagus rasanya. Gitu. Udah bisa kita off kan lah ya. Oh, nggak bisa.